Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel siaran cerita mistis. Di kesempatan kali ini Mang Asep akan membawakan sebuah kisah horor yang berjudul Dendam Gadis Desa bagian kedua. Semoga yang mendengarkan cerita ini diberikan kesehatan banyak, rezekinya dan perlindungan yang maha kuasa. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi lagi, mari kita dengarkan. Tetapi dia sudah lama pergi. Istrimu. Nada bicara si perempuan kini lebih akrab. Keakraban tamunya disambut Ramandita dengan gembira. Seraya menyeringai lebar, ia menjelaskan. Pertama kali melihatmu tadi, aku sempat berpikir Magdalena sudah kembali. Kembali? Alis si perempuan terangkat. Kami sudah bercerai. Oh, sudahlah, apa yang dapat kubantu? Dan, aku belum tahu siapa Nona. Aku tak punya nama. Sudah beraku-aku dia sekarang, tidak lagi bersaya-saya. Namun bukan itu yang membuat Ramandita mendadak tercengang, melainkan apa yang diucapkan perempuan itu barusan. Aku tak punya nama. Ramandita menerna kata-kata itu, kemudian tertawa sumbang. Jangan bergurau ah. Sungguh, masa iya Nona tak punya nama? Ibuku tak sempat memberi nama. Beliau sudah meninggal ketika aku dilahirkan. Dan ayahmu? Aku belum pernah melihatnya, dan juga tidak tahu apakah ia masih hidup dan di mana ayahku itu sekarang ini. Berkata demikian, wajah si perempuan menyendu. Sesaat sinar matanya tampak berkilat ganjil, semacam kilatan marah atau kebencian yang berapi-api. Orang tuamu bercerai? Aku tidak tahu. Ramandita lagi-lagi tercengang. Tidak tahu? Yang benar saja. Sanak familimu tentu menceritakan. Aku tak punya kerabat seorang pun juga. Perempuan itu tampak sama bingungnya dengan Ramandita sendiri. Duduknya berubah resah, gelisah. Ia menatap penuh harap ke wajah Ramandita dan lanjutnya lirih. Maka itulah aku datang menemuimu. Hanya kau yang dapat menjelaskan tentang ayah yang harus kucari dan kutemukan, dan juga tentang beberapa orang lainnya, terutama Pak Lurah. Orang terakhir disebut si perempuan dengan nada benci yang tidak disembunyikan. Ramandita memikirkannya, sambil matanya memperhatikan tubuh menawan si perempuan kelihatan berubah regang, bahkan pundaknya sempat bergetar. Pak Lurah, gumam Ramandita berminat. Lurah mana? Siapa namanya? Lurah Desa Cikalong, namanya Sumarna. Ramandita mengerutkan dahi. Nama Desa Cikalong seperti begitu dekat dengan benaknya. Demikian pula nama Sumarna. Tetapi di manakah Desa Cikalong itu? Seperti apakah lurahnya yang bernama Sumarna? Nama yang juga menyatu di benak Ramandita. Dan bagaimana nama desa serta lurahnya sampai melekat di kepala Ramandita? Mendadak Ramandita menahan napas. Astaga. Nama-nama itu muncul dalam imajinasinya yang telah ia tuangkan ke dalam novelnya. Apakah yang ditanyakan si perempuan menyangkut isi novel Ramandita, atau sebaliknya tidak punya sangkut paut sama sekali? Tergerak hati Ramandita untuk bertanya. Lantas, ayah Nona itu tahu siapa namanya? Komar. Ramandita hampir saja terlonjak, namun cepat menguasai diri. Ia menyeringai lebar lalu berujar. Begini Nona, sebaiknya berterus terang saja mengenai maksud dan tujuan Nona menemuiku. Boleh saja Nona terpengaruh lalu keranjingan pada cerita bersambung yang hampir seluruhnya sudah dimuat surat kabar. Tetapi perempuan itu menukas cepat. Aku tak mengerti apa yang kau bicarakan Ramandita. Oh iya, Ramandita menahan senyum. Aku
Lebih tidak mengerti lagi mengapa Nona datang menemuiku dengan omong kosong yang menggelikan ini. Kalau Nona hanya ingin berkenalan atau ingin tanda tanganku sebagai pengarang novel itu, datanglah baik-baik dan menurut waktu yang pantas pula. Setuju? Si perempuan kembali menggelengkan kepalanya, berujar maskul. Tolonglah, jangan mempermainkanku. Siapa yang mempermainkan Nona? Balas Ramandita mulai jengkel. Menyadari kejengkelan Ramandita, si perempuan tidak menyerah begitu saja. Sebelum Ramandita sempat menghindar, perempuan itu telah bangkit dari duduknya, lalu cepat bersimpu di depan Ramandita. Sepasang tangannya yang halus mulus putih berseri tanpa cacat celah. Tahu-tahu sudah mendarat di harapan Ramandita. Suaranya terdengar amat memelas, bahkan hampir-hampir putus asa. Tolonglah Ramandita, bantulah aku menemukan orang-orang yang kucari. Sebagai imbalannya, akan kuturuti apa saja permintaanmu. Tubuhku pun kurelakan, bila itulah kehendakmu. Ramandita terpesona, tubuh mulus montok dan wajah cantik menggairahkan itu boleh ia miliki sesuka hati dan kapan ia mau. Berpikir demikian, timbul pemikiran lain di kepala Ramandita. Ia lalu mengutarakannya tanpa tedek aling-aling. Apakah kau ini pelacur? Di luar harapannya, si perempuan sedikit pun tidak menampakkan perasaan tersinggung. Perempuan itu hanya menjawab pasrah. Untuk mencapai tujuanku Ramandita, jadi pelacur yang hina sekalipun aku rela. Dan dari sudut-sudut matanya meneteslah butir-butiran air bening. Sewaktu ia menambahkan dengan bisikan sayup-sayup. Demi roh ibuku. Ramandita menegang. Dan ibumu adalah? Perempuan itu menjawab tenang dan khidmat. Larasati. Ramandita pun terbungkam. Ramandita keranjingan menulis cerita-cerita hantu. Itu memang betul. Akan tetapi bahwa hantu itu benar-benar ada. Konon pula dalam wujud nyata seperti sekarang ini, sungguh tak masuk di akal Ramandita. Hantu hanya ada dalam khayalan manusia-manusia penakut. Semakin mereka takut, semakin mereka percaya. Ramandita lantas ikut menakut-nakuti mereka. Karena ia tahu dari ketakutan-ketakutan yang ditimbulkannya, uang pun mengalir deras ke saku Ramandita. Maka dalam bungkamnya, Ramandita berpikir cepat, praktis dan sederhana. Ia tidak sudi membodohi diri sendiri. Perempuan yang tadi tamunya di pagi hari ini bukanlah hantu. Hanya ada satu kemungkinan, ada orang yang coba-coba mempermainkannya. Itu jelas sekali. Bagian akhir novel yang ia ketik tadi malam belum terumat di surat kabar. Kecuali Ramandita, hanya seorang saja yang tahu ending cerita itu. Bahwa perempuan ini tahu, itu karena seseorang memberitahukannya. Dan tidaklah sulit menerka siapa orang sedang yang berpikir dapat mempermainkan Ramandita. Siapa lagi kalau bukan Haryanto? Apa tadi yang mereka percakapkan di kantor ya? Haryanto bersungut-sungut mengenai akhir cerita itu. Aku tak puas. Kemudian, andai kata anaknya Larasati seorang gadis cantik seperti ibunya. Enaknya Ramandita menjawab. Biarlah ia datang ke rumahku. Ditambah ini, aku butuh teman tidur. Bukan main. Agaknya Haryanto tidak ingin sekedar main-main. Selagi bermain kartu, Ramandita sempat melihat sahabatnya itu termenung-menung. Sekali, ia lihat Haryanto berbicara di telepon. Lalu tersenyum-senyut, asik dengan kartu di tangan. Ramandita tak tertarik untuk memikirkan mengapa sahabatnya senyum-senyum sendiri. Baru sekarang ia berpikir, baru sekarang pula ia sadari, Haryanto gemar main perempuan. Sahabatnya itu punya koleksi perempuan-perempuan cantik yang dapat ia tiduri kapan ia suka. Terutama apabila istri di rumah sudah tidak sanggup menampung kegiatan seksual Haryanto yang memang overdosis. Perempuan ini tentunya salah satu koleksi si maniak itu. Perempuan ini telah diberi instruksi lewat telepon. Lalu perintah-perintah si perempuan harus sudah menunggu di rumah Ramandita pada saat yang punya rumah tiba.
Haryanto itu mulai sedeng. Oh, boleh-boleh saja. Ramandita akan melayani apa maunya. Tetapi dengan air yang pasti akan mengejutkan Haryanto. Sebuah pukulan balik dan tidak terduga. Ia pun mulai sedeng. Ramandita merunduk memandang perempuan yang bersimpuh tengah dan seraya memegang lututnya. Berhentilah menangis, Nona manis. Ia berkata tersenyum. Aku akan menolongmu. Benarkah? Sepasang mata indah itu seketika berbinar-binar. Aku berjanji. Terima kasih Ramandita, terima kasih. Ucap si perempuan itu terharu. Lalu ia ciumi lutut Ramandita dengan gaya yang amat dramatis. Sedramatis gumamnya yang bergetar. Entah bagaimana aku kelak membalas budi baikmu Ramandita. Bukan kelak, tetapi sekarang juga, bisik Ramandita tajam menusuk. Tetapi kalau kau tak membutuhkan pertolonganku, Ramandita berujar jual mahal. Aku membutuhkannya, amat sangat membutuhkannya, sahut si perempuan bernafsu. Jadi, aku dah tahu entah bagaimana aku dapat. Si perempuan tanpa bingung, bahkan gelisah. Mudah saja Nona. Bagaimana? Ciumanmu tadi salah alamat. Si perempuan membelalak, lalu tersenyum penuh arti. Yang mana yang mestinya ku cium? Ini, desah Ramandita, bergetar-getar seraya menunjuk mulut sendiri. Oh, cuma itu, desah si perempuan pula, seraya meluruskan tubuhnya sehingga wajah mereka berdua saling berhadapan. Bibirnya yang ranum basah kemudian mendarat di bibir Ramandita. Sekilas saja setelah itu segera ditarik mundur kembali. Lagi, dengus Ramandita tak puas. Lebih lama. Perempuan itu menciumnya lagi, lebih lama namun terasa kaku. Tak sabar Ramandita merangkul lalu menarik tubuh si perempuan duduk di haribannya. Seraya terus mengulum bibir hangat dan berbau harum semerbak itu. Ramandita merebahkan si perempuan di kursi panjang berjok tebal empuk yang ia duduki. Sedetik ada pemberontakan. Detik-detik berikutnya, sambutan hangat yang sudah diduga oleh Ramandita. Begitu ciuman, mereka yang menghanyutkan itu meranggang lepas. Si perempuan berbisik terengah. Sudah? Belum? Ramandita sama terengah. Apalagi? Aku ingin menidurimu, ujar Ramandita nekat. Oh, keberatan. Perempuan itu tambah bingung, pikir Ramandita. Benar saja, karena si perempuan kemudian berujar. Walau baru berupa janji, perasaanku sudah plong. Maka baiklah bila itu kehendakmu. Ia menggeliat di bawah tubuh Ramandita yang masih menekan. Di sini sempit, kurang leluasa. Benar juga, pikir Ramandita. Lantas kepalang sedang ia bimbing perempuan itu langsung menuju kamar tidur utama. Mengapa tidak? 2 tahun sudah ia membenci dan menjauhi ranjang di kamar itu. Sudah waktunya kebencian itu dibunuh habis. Persetanan dengan cinta. Persetanlah Magdalena. Bila Magdalena dapat tidur dengan lelaki lain, mengapa ia tidak? 2 tahun sudah Ramandita bertahan, bukan karena tidak ingin, apalagi tak mampu. Ramandita masih lelaki normal. Hanya saja trauma itu terus mengusik dan merobek-robek jiwanya. Takut apabila ia menikah lagi, akan terulang tragedi yang pernah menimpa Magdalena. Jangan pikirkan tentang perkawinan. Haryanto pernah menasehatinya. Ajak saja seorang perempuan ke kamar tidurmu. Lampiaskan berahimu yang terpendam sampai tuntas. Bayar dia. Setelah itu, suruh keluar. Beres. Nasihat sahabatnya itu tidak mampu menggoyahkan pendirian Ramandita. Seorang pelacur, katanya.
Siapapun dia dan berapapun juga dibayar, pastilah tidak merasa bahagia dengan apa yang dilakukannya. Kalau aku meniduri seorang pelacur, itu akan lebih mengingatkan aku pada Magdalena. Bekas istriku itu bukan pelacur. Namun, aku yakin betul, apa yang dia perbuat bersama lelaki itu hanya membuat dia lebih tidak berbahagia daripada seorang pelacur. Haryanto pernah menjebaknya saking jengkelnya. Suatu malam, Ramandita didorong masuk oleh Haryanto ke sebuah kamar hotel. Begitu Ramandita sudah di dalam, Haryanto berkelit keluar, lalu mengunci pintu dari luar. Dan Ramandita hanya bisa termangu melihat ke tempat tidur. Di situ menggeliat menantang seorang perempuan yang tidak berbusana sehelai benang pun. Tatap mata dan senyum bibirnya mengundang. Marah karena terjebak. Berakhir Ramandita justru tidak terbangkit. Ia suruh perempuan itu mengenakan pakaian, disertai ancaman yang belakangan membuat ia tertawa sendiri. Kalau tidak, aku akan berteriak minta tolong. Haryanto tak pernah mencobanya lagi. Sampai malam. Bukan, tapi pagi hari ini. Awas lu Haryanto. Akan kau lihatkan bagaimana Ramandita dapat berbuat apa yang tidak terduga olehmu. Dan itulah yang terjadi. Bahkan justru di luar dugaan Ramandita sendiri, gerakan-gerakan si perempuan di bawah tubuhnya beberapa kali salah dan jelas agak kaku. Meski tubuh itu hangat dan semakin menghangat, pertanda berahinya justru terus memuncak. Pekik tertahan si perempuanlah yang membuat Ramandita terpana. Tetapi segala sesuatunya sudah terlambat. Ramandita tak mungkin lagi mundur. Ia sudah memasuki tubuh perempuan itu dan membuatnya sangat terkejut. Ya Tuhan, perempuan itu masih perawan. Mengapa kau biarkan aku melakukannya? Keluh Ramandita sesudah semuanya berakhir dan mereka bahkan bersebelahan, mengatur napas masing-masing. Menyesal, desah si perempuan itu. Tenang-tenang saja. Aku. Ramandita tertawa kaku. Mestinya akulah yang mengajukan pertanyaan itu. Dan jawabnya adalah, aku menyukainya. Begitu indah. Si perempuan menatap dengan mata syahdu. Sewaktu Ramandita menoleh, ia melihat pipi gadis itu basah dilindangi air mata. Ramandita terenyuh. Kau menangis? Karena bahagia. Gadis itu tersenyum. Aku akan selalu mengenangnya. Tak akan kulupakan dimanapun aku berada. Nona. Aku juga menyukai nama itu. Apa? Nona, nama yang bagus. Apalagi kau yang memberinya nama. Mau tak mau, Ramandita tertawa. Masih tetap bersikeras, tidak mau memberitahu namamu sebenarnya. Itulah namaku, Nona. Ramandita menyerah. Pelacur tetap punya nama, karena ia pelacur, namanya lebih dari satu. Bukan mustahil. Pada setiap lelaki yang menidurinya, seorang pelacur akan memberi nama yang berbeda-beda. Demikian sering dan tak terhitung lagi banyak nama yang ia sebutkan, sehingga si pelacur tidak mustahil lupa nama lahirnya. Ramandita setengah bangkit, bertelekan pada siku, mengawasi gadis yang berbaring santai di sebelahnya. Tubuhnya yang indah, berkilat-kilat cemerlang, dalam jilatan lidah-lidah mentari pagi yang menerobos lewat ventilasi jendela kamar. Merenung sejenak, ia kemudian berujar. Tahukah kau betapa mahalnya tebusan permainan konyol ini? Wajah Nona, iya. Biarlah anggap itulah namanya. Mendadak berubah tegang juga bisiknya. Permainan? Permainan apa Ramah? Sandiwaramu. Aku tak mengerti. Mendengar jawaban itu, perasaan kesal yang sudah hilang bangkit lagi mengusik kepala Ramandita. Ia bersungut-sungut. Apakah Haryanto saja yang mengerti? Nona tambah bingung. Siapa? Haryanto, teman sekantorku. Berapa dia membayarmu?
Atau berapa aku harus membayar? Bila itulah keputusan Haryanto, mengingat kau masih perawan. Nona serendak duduk, marah sekali dia. Tangannya sempat terangkat, tetapi kemudian mendadak lunglai kembali. Tidak, desisnya putus asa saking marahnya. Sungguh tak pantas aku menampar manusia yang memberiku keindahan, memberiku nama, bahkan memberiku kehidupan. Kau ngaco lagi? Ramandita tersenyum, mengejek. Bukankah aku, tetapi kau. Aku. Ramandita rebah lagi, berbuat sesantai mungkin, meskipun hatinya masih terguncang mengingat ia telah menodai kesucian seorang perawan. Dan itu semua bermula dari permainan iseng yang tidak saja konyol, tetapi juga sudah melampaui batas. Aku tidak ngaco, Nona. Mengaco mungkin tidak, mengelakkan tanggung jawab ya. Ramandita menegang. Tanggung jawab? Astaga, sudah sedemikian jauhkah akibat permainan memalukan ini? Ataukah Ramandita terkena hukum karma? Melanggar sumpah untuk tidak meninduri perempuan lain sebelum ia dan Magdalena mencapai saling mengerti, lalu berpisah secara baik-baik dan saling merelakan. Ayo, mengapa bungkam? Nona berdesis tajam. Ramandita berusaha sekuat tenaga menghirup udara sebanyak mungkin untuk mengisi paru-parunya yang terasa kering kerondang. Lalu bertanya getir. Kau menuntut sebuah perkawinan, Nona? Tidak. Lantas? Hanya janjimu menolongku. Kini Ramandita lah yang marah. Hentikan omong kosong yang tak masuk akal itu, Nona. Nona gemetar hebat. Sinar matanya yang berapi-api sempat membuat bulu kuduk Ramandita merinding. Bukan karena takut, melainkan karena ia sedikit pun tidak menduga bahwa si gadis akan uring-uringan semacam itu. Kalaupun Ramandita takut, yang ia takutkan adalah ia harus bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat dengan mengawini si Nona. Selagi Ramandita belum sempat berpikir sesuatu, Nona sudah berkata dingin, sangat dingin. Apapun yang terjadi, Ramandita, aku tetap menghormatimu. Yang tidak kusukai adalah bahwa kau ini ternyata seorang manusia busuk. Sampai di situ, habislah kesabaran Ramandita. Ia meluncur turun dari ranjang. Pakaian si perempuan disambar, lalu dilemparkan ke si empunya. Kenakanlah itu, lalu dari sini. Nona pun punya batas kesabaran. Cepat ia kenakan pakaiannya lalu berjalan ke pintu yang sudah dibukakan Ramandita. Di sana ia tegak sejenak. Kata-kata yang keluar dari mulutnya panas sebagai semburan api neraka. Hati-hatilah, Ramandita. Kau akan melihat akibat perbuatanmu karena telah ingkar janji. Setelah itu Nona berlalu tanpa menoleh-noleh lagi. Di tempat yang ia tinggalkan, Ramandita tiba-tiba merasakan kehilangan sesuatu. Tak tahu apa sesuatu itu, yang pasti perasaan kehilangan itu teramat kuat memukul hatinya. Malah menjadi mencabik-cabik. Sedetik muncullah penyesalan. Detik berikutnya, kemarahan. Dia itu cuma pelacur. Tetapi mengapa harus berakhir seperti ini? Lama Ramandita termangu, tak tahu harus berbuat apa. Ia berjalan lunglai meninggalkan kamar tidur. Dari ruang tengah ia ke depan, terus ke beranda. Matahari sudah naik semakin tinggi, lalu lintas di jalan sudah ramai. Banyak orang hilir mudik di sana sini. Tetapi kemanapun matanya mencari tetap saja sia-sia. Nona sudah lenyap, entah kemana. Tahan juga Ramandita berkurang di rumah, tetapi tidak sampai 2 jam. Dering demi dering telepon tak ia acuhkan. Kemudian kabelnya dicabut sambil memaki-maki. Surat kabar pagi dan majalah yang bareng datang tidak menaruh minatnya. Penjual susu sapi murni langganannya juga ia biarkan memencet bel pintu depan terus-menerus. Sampai orang itu bosan sendiri lalu pergi. Di dalam rumah, Ramandita duduk, berdiri, mondar-mandir, merokok dan terus merokok.
sampai ia batuk-batuk dan dadanya seperti ditusuk-tusuk ribuan jarum. Akhirnya, ia tiba pada satu kesimpulan. Ada sesuatu yang salah dan ia harus memperbaikinya. Ramandita lalu mandi, bersalin pakaian, lalu tanpa lebih dulu sarapan pagi rumah ia tinggalkan. Mobilnya ia pacu macam orang edan. Beruntung tak terjadi musibah. Tak pula ada polisi mengeluarkan surat tilang. Ia tiba dengan selamat di rumah Haryanto. Pastilah kuncinya ada di tangan Haryanto. Haryanto masih pulas di kamar tidur. Tetapi setelah Mariana, istrinya, melihat penampilan tamu mereka yang tahu banyak orang kesurupan, Haryanto segera dibangunkan. "Tuh, Rama mencarimu. Agaknya ada peristiwa penting terjadi di kantor." Didampingi sang istri, Haryanto bergegas keluar dari kamar. Ia temui tamunya sambil mengucek-ucek mata masih mengantuk. "Peristiwa apa yang terjadi di kantor, Rama?" Ia bertanya polos. "Bukan di kantor, tetapi di rumahku," jawab Pramandita tak sabar. "Oh iya? Gadis suruhanmu itu?" Ramandita tidak melanjutkan kalimatnya sewaktu ia sadari Mariana juga hadir, ikut mendengarkan sepenuh perhatian. Susah payah Ramandita menguasai diri, berujar lebih lunak. "Kau sudah sarapan pagi, Yanto?" Yang ditanya menjawab bingung. "Mandi pun belum? Kalau begitu, ayolah kita sarapan di luar saja." Biar bingung, Haryanto ternyata masih mampu tertawa, katanya. "Kalau semua tamu yang datang ke rumah ini orangnya macam kau, Rama, istrikulah yang senang. Belakangan ini ia makin irit saja." "Hus, kok malah buka rahasia dapur?" Mariana mengomel cemberut. "Tak apa, Rama bukan siapa-siapa ini." Haryanto membujuk istrinya. "Tunggulah sebentar, aku mandi dulu." "Cuci muka sajalah." Nanti dulu, kau mau mengajak aku sarapan pagi atau berkelahi?" dengus Haryanto membelalak. "Anggap saja dua-duanya," sahut Ramandita serius. Haryanto geleng-geleng kepala, tetapi ia menyelinap juga ke kamar mandi. Cuci muka, sikat gigi, salin pakai seadanya. Kembali lagi ke ruang depan sambil berkata pada istrinya, "Kalau aku tak pulang-pulang, Ana, itu tandanya aku sudah mati." Sambil ia mengilir ke arah Ramandita yang tersentak mendengarnya. "Ayolah," Mariana protes, tetapi sang suami dan tamu mereka sudah masuk ke mobil yang diparkir di depan rumah. Ramandita langsung tancap gas. Di sebelahnya Haryanto bersungut-sungut tak senang. "Benar kau mengirit biaya dapur istriku, Rama, tetapi sekaligus kau membuatnya kurus dalam sekejap." "Hah?" Ramandita tersentak dari lamunannya. "Habis." Haryanto angkat bahu. "Datang-datang bikin panik orang. Belum lagi bilang istriku terlalu menganggap serius ucapanku tadi. Jangan-jangan saat ini ia sedang menelpon polisi." "Itu urusanmu," gumam Ramandita tak acuh. "Oh iya, lalu bagaimana dengan sarapan pagiku?" "Aku tidak lapar." Ramandita tidak berdusta. Ada restoran di depan mereka, tetapi mobil terus saja. Haryanto mencium gelagat, lantas berkata sengit. "Lalu, mau apa kau menarikku dari tempat tidur? Bicara. Itu jelas. Kau tahu apa yang akan kubicarakan, Yanto?" Haryanto mendengus. "Gadis suruhanku." Iya, itu dia." "Kau tidak main-main, bukan?" "Belum pernah aku serius hari ini, Yanto," jawab Pramandita mengeluh. Melihat sahabatnya seperti patah semangat, Haryanto menahan diri. Ia berkata lunak. "Kau sedang panik?" "Iya." "Dan
Hanya aku seorang yang dapat menghentikan kepanikanmu. Iya, baiklah. Anggap saja aku tahu siapa gadis itu dan tahu bagaimana aku menjelaskan persoalannya. Tetapi sebelum sampai ke situ, berjanjilah melakukan sesuatu untukku. Apa? Tulislah sebuah novel. Hah? Tidak, bukan novel. Terlalu lama. Haryanto meralat diri. Cukuplah cerita pendek saja, jadi bisa kau selesaikan dalam tempo segera. Tentu saja dengan judul Gadis Suruhan. Begitu, selesai. Serahkan padaku, akan kubawa pulang ke rumah, lalu pura-pura mengoreksinya di depan mata istriku. Ramandita tertawa juga akhirnya. Lari mobil dikurangi, mereka sudah tiba di kawasan Taman Monas. Mobil diparkir di bagian yang teduh, tetapi tak ada tanda-tanda Ramandita berniat turun. Jadi Haryanto memutuskan tetap duduk di kursinya, dia menunggu. Kok jadi runyam begini? Ramandita bingung sendiri. Aku tak menduga istrimu jadi persoalan. Salahmu sendiri, mengapa ngomong macam-macam di depan istriku? Bikin Mariana curiga saja. Dapat kupastikan, ia pasti juga bakal mencak-mencak apabila aku pulang nanti ke rumah tanpa siap dengan jawaban yang masuk di akalnya. Hanya cerita pendekmu yang barusan ku pesan yang dapat menolongku. Selamat dari cakaran kukunya. Haryanto mengakhiri dengan tawa kecut. Itulah risiko jadi pendosa, selalu dikejar-kejar perasaan bersalah. Ramandita malah menggoda. Apakah kau luput dari dosa, Rama? Sahut Haryanto dengan sengit. Ramandita terdiam. Ia tahu apa yang dimaksudkan sahabatnya. Menyandar di kursinya, ia lihat sekelompok bocah tanggung berlompat dari sebuah mobil pick-up. Bocah-bocah itu berlarian ke air mancur. Sukacita anak yang lugu, yang belum tahu apa itu dosa. Mengenai gadis di rumahku itu, Yanto. Aku tahu kau bermaksud baik. Kau ingin aku melupakan saja Magdalena. Nah, apa pula ini? Bingung lagi Haryanto. Berpikir sejenak, ia lantas mangut-mangut. Tetapi kau benar juga. Memang itulah selalu harapanku. Buang Magdalena jauh-jauh dari pikiranmu sebelum kau menjadi gila karenanya. Kau sendiri kan tahu, Magdalena kerjanya berpindah dari pelukan satu laki-laki ke pelukan laki-laki lain. Sadar atau tidak, itu akan membuat harta warisan orang tuanya yang melimpah ruah akan ludes, tandas, tak bersisa walau hanya sebesar. Tidak semua, Ramandita menggeleng. Sebagian hartanya ditinggalkan Magdalena untukku ketika kami berpisah. Dan aku senantiasa menjaga setapat mungkin agar apa yang ia tinggalkan tetap utuh, tak terganggu. Kau masih tetap mencintai bekas istrimu ya? Masih. Dan seperti harapanmu tadi, aku pun berpikir sama. Terus terang, harapanku busuk dan kotor. Semoga uang Mariana ludes tandas sampai tak ada seorang pun masih mau melayani kebiasaan burukmu. Haryanto mengingatkan. Istrimu masih muda, cantik pula. Itu betul. Tetapi setelah uangnya habis, Magdalena akan menyadari bahwa kemudahan dan kecantikan saja tidaklah cukup. Aku yakin akan tiba saatnya ia berpaling ke hartanya yang masih tersisa di tanganku. Ia akan datang mengambilnya, sebab ia tahu aku tidak bakal banyak cincong. Nah, aku siap menunggu dia. Namun sebelum meninggalnya, ku kembalikan. Aku dan dia harus saling terbuka kartu lebih dulu. Haryanto menoleh keluar jendela mobil. Itu ada pedagang angsong. Tak apa, aku belikan roti. Silahkan. Haryanto turun dari mobil. Ia membeli beberapa potong roti dan 2 teh kotak. Dan jadilah mereka sarapan pagi juga. Tanpa seorang pun yang berbicara, seolah asik menghitung suara-suara klakson mobil atau berapa banyak sepeda motor
yang lalu jalang tak jauh dari tempat parkir itu. Haryanto menghabiskan 3 potong roti. Ramandita sepotong pun tak habis. Tetapi satu hal kemudian mereka sepakat. Tiba saatnya memperbincangkan masalah pokok. Ramandita menyedot teh kotaknya tanpa selera ketika ia memulai kata-katanya terdengar bernada pahit. Dia masih perawan, Yanto. Hampir saja Haryanto tersedak. Dia siapa? Nona. Iya, Nona siapa? Gadis suruhanmu. Nah, ributlah lagi mereka dan bertengkar. Saling salah menyalahkan, sampai akhirnya Ramandita dapat dibujuk agar tenang lalu mengulang ceritanya lebih tenang. Lebih jelas dari A sampai Z. Tak sekalipun Haryanto memotong, kecuali desa-desa heran, bingung, takjub, atau gumam-gumam kagum. Campur iri sewaktu Ramandita tiba pada cerita di tempat tidur. Tentu saja, seraya menelan ludah. Ramandita menuturkan segala sesuatunya tanpa menyembunyikan apapun, termasuk dugaannya yang kuat, bahwa kunci persoalan ada di tangan Haryanto. Dari seorang pendengar yang tekun, dengan minat yang sungguh-sungguh, Haryanto berubah jadi penuntut, katanya tenang dan teratur. Kelakuanku jelek-jelek begini, Rama, tetapi, aku mempercayai kemahakuasaan Tuhan. Maka atas nama Tuhan biarlah aku bersumpah. Terkutuklah diriku, istriku, anak-anakku, apabila benar aku mengenal gadismu itu. Dan aku pula yang menyuruh si Nona mengakalimu. Ramandita mendadak tegang. Ia simak wajah sahabatnya dan menyadari tak ada gunanya berkata. Aku mempercayai kejujuranmu. Adalah lebih baik Ramandita menanyakan kemungkinan satu-satunya yang paling masuk akal dan bisa dilacak. Selain kau sendiri, apakah ada orang lain yang sudah membaca bagian-bagian akhir novel yang kuserahkan tadi malam? Tidak seorang pun, jawab Haryanto dengan tegas. Kalaupun ada, hanyalah 3 halaman pertama yang kuterima darimu. Petugas setting, kemudian korektor, menata letak, tukang-tukang cetak. Aku tahu betul, mereka senantiasa menanti lanjutan cerita bersambungmu dengan tak sabar. Plus, tentu saja, masyarakat luas karena surat kabar kita telah beredar sejak pukul 5 pagi ini. Sisanya? Ramandita menahan napas. Seperti biasa, kusimpan di laci mejaku yang terkunci, dan kuncinya tak pernah kupercayakan ke tangan orang lain. Jadi, wajah Haryanto berubah pucat, suaranya pun gemetar. Itulah yang kucemaskan. Jangan-jangan si Nona adalah putri tokoh utama novelku. Desah Ramandita tak percaya. Haryanto membenarkan dengan kepercayaan penuh. Tepatnya, Rama si Nona adalah hantu perawan yang telah bangkit dari kuburan Larasati. Terdengar bunyi klakson mobil yang lewat, menyalak, menyentak-nyentak, kemudian sepi, semakin menyentak. Mendadak Ramandita tertawa. Haryanto kaget, lantas mengomel. Orang lagi ketakutan, ini malah tertawa. Apa sih yang lucu? Ramandita menjawab dengan umpatan. Jadah, sebentar. Tadi hampir saja aku membodohi diri sendiri. Maksudmu? Ramandita memutar kunci kontak sambil menjalankan mobilnya kembali. Ia berkata bahwa hantu itu ada. Memang betul. Haryanto bersitegang. Pernah mengalami atau melihat dengan mata kepala sendiri? Oh, semoga jangan sampai terjadi. Lalu Haryanto bergidik. Aku cuma dengar-dengar dari orang. Selain dari membaca, tentu yang pasti seorang famili dekatku pernah mengalami sendiri. Apa iya? Sungguh? Desah Haryanto serius. Kalau tak salah ingat, terjadinya sekitar pertengahan tahun 1995 yang silam.
Dia yakni saudara sepupuku. Kala itu piknik bersama teman-teman sekelasnya di SMA ke pantai Pengepuk di sebelah selatan kota Garut. Sepupuku orangnya urakan, kalau tak bisa dikatakan ya brutal. Apa yang terjadi? Tanya Ramandita tertarik sambil menurunkan laju mobil karena lampu lalu lintas di depan mereka sudah menyala kuning, lalu merah. Mobil pun berhenti. Habis mandi, berenang, berperahu, sepupuku serta teman-temannya menginap di desa terdekat, di rumah keluarga salah seorang temannya. Esok paginya, mereka bermaksud menyalurkan hobi berburu unggas liar di daerah sekitar. Sebelum berangkat, tuan rumah mereka mewanti-wanti, nanti bila mereka memasuki wilayah berawa-rawa, agar berhati-hati. Di tempat itu ada gundukan tanah kering berbatu-batu di bawah naungan sebatang pohon rindang. Bila kebetulan mereka melihatnya, mereka harus terus, jangan berhenti. Apabila bertingkah macam-macam, bisa kualat. Memangnya kenapa? Tanya Ramandita. Mobil ia jalankan kembali karena lampu hijau sudah menyala. Tuan rumah bilang gundukan tanah di tengah rawa itu kuburan keramat. Konon di situ dimakamkan dahulu kala seorang abdi kepercayaan Prabu Pajajaran. Semasa hidupnya, sang abdi ditugaskan membuka serta menundukkan roh-roh jahat penghuni di daerah rawa-rawa tersebut. Tak heran bila penduduk setempat mengamatkannya. Menurut cerita turun-temurun, daerah Berawa itu sudah ratusan kali dilanda air. Bahkan setiap kali air surut, ada saja pohon besar yang tumbang. Banyak batu-batu raksasa sudah berpindah tempat, tetapi gundukan tanah itu tetap utuh. Batu-batunya tak terusik, dan pohon yang menaunginya tetap kokoh, malah makin rindang. Ide yang menarik buat dijadikan bahan cerita misteri. Cetus Ramandita berimajinasi. Haryanto tersenyum. Asal honornya dibagi dua, aku yang memberi ide. Ingat-ingatlah itu. Ramandita bersungut. Masih di angan-angan sudah minta bagian. Lantas tertawa berderai. Puas tertawa, Haryanto melanjutkan. Nah, kembali ke sepupuku tadi. Atas kehendak Tuhan, mereka memang melihat kuburan keramat yang tiap tahun diberi sesajen, dipuja dan dipuji oleh penduduk setempat itu. Maklum, sudah letih, mana dipanggang matahari terik pula. Sepupuku memaksa berhenti, lalu istirahat di bawah pohon rindang yang menaungi kuburan. Teman-temannya semua menolak, lantas cepat-cepat menyingkir. Segan melihat kelakuan mereka, sifat urakan sepupuku kambuh. Ia nekat naik ke atas kuburan dimaksud. Berdiri di atasnya, celana dibuka, lalu kencing. Hebat, Ramandita berucap. Hebat apanya? Teman-temannya sepupuku malah pada ketakutan. Dari jauh mereka perhatikan bagaimana sepupuku itu habis kencing. Menyandar di batang pohon, rileks. Bekalnya dibuka. Ia makan tenang-tenang sambil mengejek teman-temannya yang ia sebut pengecut. Percaya tahayul, tak punya nyali. Puas makan, ia rebahan sejenak, bersenandung gembira. Teman-temannya dibiarkan menunggu dengan was-was. Lalu kuburan keramat itu bergetar. Ramandita senyum-senyum di kulung. Haryanto tak bergairah tersenyum. Tidak seperti imajinasimu, tak terjadi apa-apa. Tak sabar menunggu. Teman-teman sepupuku berteriak-teriak kesal. Terpaksa juga sepupuku turun dari kuburan tadi, bergabung lagi dengan teman-temannya, sambil tak lupa mencemooh mereka. Perburuan diteruskan dan tahukah kau apa yang terjadi? Apa? Dengus Ramandita datar-datar saja. Hampir setiap sasaran yang dibidik sepupuku kena. Teman-temannya pada sial semua. Sorenya mereka pulang ke penginapan membawa 12 ekor burung hasil buruan.
8 diantaranya dihasilkan oleh tembakan petil sepupuku. Terbukti bukan? Ramandita menyeringai. Bukannya kualat, sepupumu malah ketiban rezeki nomplok. Disitulah nikmatnya orang yang tidak percaya tahayul. Ia menambahkan dengan bangga. Haryanto mengeluh. Nikmat apaan? Bila kenikmatan itu disusul azab, sengsara, yang mengerikan gimana? Oh iya, Ramandita masih belum terpengaruh. Ya, itulah yang terjadi. Pulang ke Jakarta, sepupuku mendadak tak bisa kencing. Pasti dijangkiti penyakit kencing batu. Mulanya sepupuku juga berpendapat demikian. Lalu ia memakan macam-macam obat penyembuh. Sia-sia belaka. Tetap saja tak mau kencing. Betapapun keinginan sudah sangat mendesak, makin lama makin terasa menyakitkan. Bila dipaksakan, yang keluar cuma darah, dan darah. Kadang-kadang juga nanah. 2 kali aku ikut mendampingi sepupuku berkonsultasi ke 2 orang dokter spesialis. Sepupuku diperiksa dan diperiksa, dironteken bagian demi bagian, sempat pula diopname berhari-hari. Hasilnya negatif. Dokter-dokter ahli itu cuma menggelengkan kepala, menyerah. Mereka bilang tak ada kencing batu, walau gejalanya sekalipun. Ginjalnya pun bekerja sempurna. Hasil pengamatan luar maupun pemeriksaan laboratorium menunjukkan sepupuku sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kok aneh? Ramandita mulai berminat. Itulah yang terjadi bahan pemikiran keluarga kami. Hadapun sepupuku itu, boleh dikatakan sudah tak mampu lagi berpikir. Kasihan dia, sudah tak bisa kencing. Haryanto menggelengkan kepala, wajahnya penuh iba. Lalu masih juga ia diteror hantu, si penghuni kubur hantu, berseragam hulu balang raja-raja tempo dulu. Sepupuku disiksa, dibuat tak berani tidur. Hah? Benar, hampir setiap kali sepupuku mulai terlena, hantu itu menurut dia muncul dan muncul lagi. Setiap kali muncul, si hantu dengan buasnya meremas-remas kemaluan sepupuku. Tentu saja sepupuku melolong-lolong seperti orang sekarat, lalu pingsan, dan dari kemaluannya keluarlah darah atau nanah. Mengerikan ya. Dan lalu ikut menyiksa anggota keluarga lain. Gumam Haryanto mangut-mangut. Keluarga kemudian berkumpul, berembuk. Orang-orang yang konon banyak tahu ditanya, kenal-kenalan ikut memberi saran dan petunjuk. Aku kemudian dapat tugas membawa sepupuku yang sudah kurus kering dimakan azab sengsara itu pergi menemui seorang dukun terkenal di Cisolok, Sukabumi. Ya, di sana sepupuku ditanya dan ditanya, disuruh bercerita sejelas-jelasnya. Dan dukun kemudian bersemedi di kamar tertutup. Habis semedi, wajahnya kelihatan cerah. Hari itu juga kami diajak pergi berziarah ke Pemayaukbuk. Dan tiba di desa tersebut. Perjalanan diteruskan ke kuburan di daerah Berawa itu. Seorang tua renta, warga desa tempat sepupuku pernah menginap, ikut mendampingi. Sesajen dipersembahkan. Dukun dan orang tua itu entah membaca mantra, entah doa, tak jelas. Yang pasti, saudaraku itu diharuskan meminta maaf pada penghuni kubur, disuruh berjanji akan mengubah sifat sembrononya yang seringkali keterlaluan. Setelah itu, si orang tua dengan hati-hati menggali tanah di bawah pohon. Dari lubang galian ia jemput beberapa ekor ulat yang harus ditelan sepupuku saat itu juga. Pastilah ia menolak. Oh, saudara sepupuku sudah begitu putus asanya, disuruh makan racun pun ia sudi, asal penderitaannya berakhir. Jadi, tak payah lagi, ulat-ulat itu langsung saja dilahapnya bagi orang kelaparan. Terus, selesai melaksanakan upacara ritual itu, kami kembali lagi ke desa. Karena sudah malam, si orang tua mempersilahkan kami menginap di rumahnya.
Sepupuku diberi minum segelas air putih, lalu disuruh tidur di kamar. Tengah malam, seisi rumah terlompat bangun. Sepupuku berteriak-teriak di kamarnya. Semua gempar, semua saling mendahului masuk ke kamar sepupuku. Aku sempat menduga, pastilah hantu hulu balang itu telah meremas-remas kemaluannya lagi. "Ayo, teruskan lagi," desak Ramandita, karena selama beberapa saat Haryanto berdiam diri. Sekujur tubuh sahabatnya itu tampak tegak, seperti juga wajahnya yang berkeringat. Haryanto menghela napas panjang, lalu melanjutkan. "Di kamarnya, kami melihat sepupuku melompat-lompat histeris di tempat tidur. Ia berteriak-teriak kacau balau, kadang-kadang diseling tertawa berkepanjangan. Merinding bulu pundakku ia buat, apalagi tiba-tiba sepupuku jatuh terduduk, berhenti diam, lalu mulutnya tambah tersenyum-senyum. Wah, itulah pikirku. Sudah tiba saatnya sepupuku itu kupindahkan ke rumah sakit jiwa. Aku yakin ia sudah tak tahan lagi menderita, lantas berubah tak waras. Aku hampir menangis saking sedih dan kasihan ketika sepupuku mengawasi kami satu persatu sambil senyum-senyum itu. Lalu terdengar ia berbisik malu-malu, 'Maaf,' katanya, 'aku kencing di tempat tidur.' Astaga!" Hampir saja meledak tawa Ramandita. "Lalu tahukah kau apa yang kami lihat? Kami perhatikan benar saja, celana sepupuku basah kuyup, kasur yang didudukinya lebih kuyup lagi. Lalu kami lihat-lihat, tak ada terlihat noda darah, tidak juga nanah, yang ada cuma bau pesing. Sepupuku benar-benar habis kencing, dan tentunya banyak sekali. Kami semua pun mengendus-endus mencium bau tak sedap kencingnya itu dengan nikmat. Aduh, seakan hidung kami menyedot bau wangian yang harum semerbak." "Tokser begitu?" Ramandita bergumam tak percaya. Haryanto menyeringai. "Tokser luar dalam," katanya mengiyakan. Pulang ke Jakarta, saudara sepupuku itu bukan saja berangsur-angsur sembuh fisiknya, melainkan juga jiwanya. Ia benar-benar tobat, sangat tobat malah, dari seorang anak yang tadinya amat sering memusingkan dan membuat malu orang tua. Dan lambat laun ia berubah jadi anak paling soleh. Tahun kemarin sepupuku itu berangkat ke Mekah. Pulang naik haji, ia bekerja sebagai guru di sebuah madrasah. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.